Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh dipertemukan di tempat ini untuk memulai ibadah pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita mulai dengan doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Atas kasih-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini semuanya karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, karena pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu atas kami. Apapun keadaan kami ya Tuhan, yang kami tahu ya Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Jikalau sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, kiranya Engkau lawat setiap kami ya Tuhan. Kiranya Engkau tuntun ibadah pagi hari ini ya Tuhan, mulai pertengahan, awal hingga akhirnya ya Tuhan. Semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan jikalau ada roh jahat yang ingin mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan, kami tengkingannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir keluar. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami rindu ya Tuhan, mengiring-Mu ya Tuhan, sampai memutih rambut kami, sampai kapanpun ya Tuhan. Kami tetap setia ya Tuhan. Selamanya bagimu.
selamanya bagi sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu, ku milikmu selamanya bagimu, ku milikmu selamanya bagimu. Mari sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu, ku milikmu
Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memuji, kami siap bersorak-sorak atas Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Mungkin biar sedikit hangat boleh kasih say hey sama bilang Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita pujikan, sungguh Kau mempesona. Haleluya. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Tanganku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalanku, sampai ku terima mahkota kehidupanmu. Kehidupanku. Haleluya, beri sorak-sorak.
Haleluya Yesus. Saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya Yesus. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita angkat pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan. Firman
hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang telah melakukan kebaikannya dan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengar. Waktunya kami akan berdiam diri setelah kami mengangkat pujian, penyembahan, ucapan syukur, dan kiranya itu semuanya berkenan bagimu. Dan ketika Engkau menyampaikan sabdamu ya Tuhan, tolong biar hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima taburan benih firman Allah, supaya iman kami semakin kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan biar Roh Kudus sekali lagi mengambil alih segala sesuatu. Urapi hamba-Mu secara khusus, supaya apapun yang hamba-Mu akan sampaikan, semuanya adalah isi hati Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami. Dan biar Engkau mengambil alih setiap pendengaran, setiap instrumen tubuh kami, supaya ketika kami dengar firman-Mu, kami sungguh menerimanya dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Allah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk, puji Tuhan. Ya, terima kasih buat setiap pelayan Tuhan dari luar yang telah mengkondisikan hati kita untuk kita disapa dengan ramah, diarahkan dengan baik dan tertib, untuk kita boleh mendapatkan tempat yang terbaik dan bertemu Tuhan di tempat ini. Dan terima kasih buat setiap pelayan altar yang juga telah membantu kita menikmati hadirat Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Ya, sekarang bulan Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dan setelah ibadah ini selesai, ada beberapa pengumuman yang harus kami sampaikan. Karena kondisi negeri kita penuh dengan dinamika yang sewaktu-waktu dapat berubah. Baik, pagi hari ini saya mengajak kita semuanya untuk melihat di dalam Lukas pasalnya yang pertama. Lukas pasal 1. Ayat 39 sampai dengan 45. Lukas 1 ayat 39 sampai dengan ayat 45. Demikian bunyi firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, terlebih melakukannya. Amin, puji Tuhan. Saudara, sebenarnya firman Allah ini akan erat kaitannya dengan perikop sebelumnya dan juga perikop sesudahnya. Ya, ini bicara tentang konteks. Untuk kita bisa memahami firman Tuhan pagi hari ini, saya memberinya judul menikmati sukacita yang benar. Kenapa? Karena memang seharusnya Natal ini kita semuanya bersukacita. Amin. Dan kiranya itu tidak luput dalam kehidupan kita sekalipun kondisi tidak sama seperti tahun-tahun yang telah kita lalui.
Bapak Saudara, salah satu tema besar dalam Injil Lukas itu berbicara tentang sukacita. Pasal-pasal pertama dari kitab ini penuh dengan puji-pujian sukacita. Ada pujian dari Zakharia, ada pujian dari Maria pada perikop sesudahnya, ada pujian dari Elisabet, ada pujian bahkan dari para malaikat serta Simeon. Ya, penuh dengan pujian yang isinya sukacita. Dan sepanjang Injil Lukas, sukacita juga dialami oleh karena kasih Allah itu menjadi nyata bagi orang-orang yang termarginalkan, terpinggirkan. Ya, ada perumpamaan tentang anak yang hilang dan happy ending, sukacita terjadi. Ada dirham yang hilang, ketika didapatkan terjadi sukacita yang besar. Ada domba yang hilang, ditemukan, terjadi sukacita yang besar. Sampai pada kenaikan Yesus digambarkan, dituliskan dalam Injil Lukas bahwa sukacita itu terjadi bagi setiap murid. Jadi Bapak Saudara, kita melihat bahwa ternyata dari seluruh rangkaian sukacita yang terdapat dalam kitab Injil Lukas secara khusus, kita bisa melihat bahwa sukacita terjadi atas kehidupan orang-orang karena terjadi transformasi, karena terjadi perubahan hidup terhadap respon pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Sekali lagi, bahwa sukacita itu terjadi bagi orang-orang yang mengalami transformasi terhadap respon pekerjaan Allah dalam hidup mereka. Simple bersukacita itu, bahagia itu sederhana. Responi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun di luar tidak kondusif, ada banyak masalah yang kita hadapi, tapi kalau kita meresponi dengan benar, maka sukacita seketika terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, dalam perikop yang kita baca tadi, ayat 39 sampai dengan ayat 45, ada dua pribadi yang dimunculkan, yaitu Maria dan Elisabet. Mereka adalah dua perempuan yang dipilih oleh Tuhan untuk pekerjaan penyelamatan yang besar yang datangnya dari Tuhan. Kita tahu bahwa Elisabet terpilih untuk melahirkan suara yang berseru-seru di padang gurun, Yohanes Pembaptis. Maria adalah seorang perempuan yang terpilih untuk melahirkan sang raja segala raja, anak Allah, Raja Damai, Immanuel. Dua perempuan ini mendapatkan anugerah yang luar biasa. Ya, sama-sama punya pergumulan. Maria belum menikah, hamil dalam Roh Kudus. Elisabet sudah mati pucuk, sudah mandul, sudah tua, masalah besar. Tapi anugerah Tuhan terjadi sehingga dia bisa hamil. Dan bagian ini akan memberikan beberapa pesan bagi kita untuk lebih memahami dan menikmati sukacita yang benar, terutama tentang Natal dan tentunya secara umum dalam kehidupan kita sepanjang kehidupan ini. Yang pertama untuk kita bisa melihat tentang menikmati sukacita yang benar adalah bahwa sukacita yang benar itu berasal dari Tuhan. Kita akan mundur pada ayat yang ke-13 dan 14. Tetap pada pasal yang sama. Lukas pasal 1 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ayat 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Lihat bahwa ini merupakan jawaban doa dari Zakharia dan Elisabet. Yang ternyata baru dijawab oleh Tuhan ketika mereka sudah dalam usia yang sudah lanjut. Sekian puluh tahun Elisabet menyandang gelar si perempuan mandul. Kita bisa lihat di sini bahwa ternyata jawaban doa itu tidak seperti yang kita harapkan.
Bisa Tuhan segerakan, bisa Tuhan jawab pada waktu-waktu yang akan datang. Tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan tentu beberapa jawaban lainnya adalah tidak dan tunggu. Dan kata tunggu inilah yang didapatkan oleh Elisabet dan Zakaria. Tetapi lihat bahwa ternyata sukacita yang benar, bahkan yang besar itu datang dari Tuhan. Disampaikan, diberikan kepada Zakaria dan Elisabet. Nah itu di sisinya Elisabet. Tetapi mari kita akan maju pada ayat yang ke-30 dari pasal yang sama. Ayat 30 sampai dengan 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya. Kata malaikat Gabriel kepada Maria. Jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah saudara mungkin Bapak saudara gak menemukan ada kata sukacita bagi Maria. Sepertinya kalau ini Maria pasti beban berat dong. Tapi lihat bahwa memang dalam kesempatan itu Alkitab tidak menunjukkan Maria bersukacita. Makanya saya bilang bahwa firman Allah pagi hari ini berkaitan dengan perikop sebelumnya dan perikop setelahnya. Kita akan melihat pada ayat yang ke-46 sampai ayat 48 tetap dalam Lukas pasal 1. Lihat apa yang ditulis Alkitab. Ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Nah lihat di sini bahwa Maria bersukacita. Dan sukacitanya didapatkan karena anugerah Tuhan berasal dari Tuhan. Diekspresikan secara luar biasa. Saya menyadari bahwa di pandemi corona yang sudah berjalan 8 bulan lebih ya mungkin ya 8 bulanan ya. Ada beberapa hal yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, biasanya kita gampang memberikan uang saku bagi anak-anak, uang Natal ya. Ya, kita berikan. Mungkin dalam jumlah yang besar. Tahun ini mungkin kita nggak bisa membagikannya. Atau dalam jumlah yang lebih kecil. Kenapa? Pendapatan kita banyak yang menurun. Bahkan ada tidak sedikit jemaat yang bekerjanya tinggal separuh. Ya, tinggal setengah hari bekerjanya. Ada yang hari ini masuk, besok tidak masuk. Ya. Dan mungkin setiap tahun kalau ada Natal sudah tersaji hidangan Natal di atas meja. Setidaknya ada cookies, ada kue, ada permen dan sebagainya. Ya. Dan beberapa tahun ini kita terbiasa setelah Natal kita terkoordinasi untuk bersama-sama mengunjungi setiap rumah ke rumah untuk merayakan Natal. Tetapi tahun ini berbeda. Tahun ini kita banyak pembatasan. Dan pembatasan apa yang akan ditambah? Nanti pada pengumuman terakhir akan saya sampaikan. Tapi lihat bahwa Maria Elizabeth tidak sibuk dengan jajanan. Tidak sibuk dengan kue-kue yang harus dipersiapkan. Tidak sibuk dengan pakaian baru. Tidak sibuk dengan pernak-pernik Natal. Tidak bingung dengan pohon cemara. Dan lain sebagainya. Tetapi mereka tetap bersuka cita. Amin. Bagi gajinya yang berkurang, harus dong bilang katakan amin yang lebih keras. Karena sukacita. Yang keras itu berarti gajinya kepotong. Ya, karena kenapa? Sukacita tidak berhubungan dengan apa yang ada di luar. Kalau ada puji Tuhan, kalau tidak akan mengurangi sukacita kita yang benar dan besar yang datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya kenapa saya bilang dari awal bahwa sukacita itu terjadi bagi orang-orang
yang mengalami transformasi, perubahan hidup terhadap respon dari pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Ketika kita tahu bahwa sukacita bukan tentang apa yang terlihat oleh mata, tapi apa yang terjadi, pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, sukacita yang benar dan besar berlaku bagi setiap kita. Saudara, Maria belum menikah tapi mengandung. Secara adat, dia bisa dihukum mati, dirajam. Karena dianggap telah melakukan tindakan perzinahan. Tetapi Maria tidak merasa tersesak. Sekalipun dia terdesak. Kenapa? Karena kita telah membaca pada Lukas 1 ayat 38. Maria berkata begini. Setelah Gabriel menyampaikan firman Allah baginya. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan ketika dia diuji sedemikian rupa. Dalam pengujian itu hasilnya adalah pujian kepada Tuhan. Nah ini harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Ujian akan selalu hadir bagi engkau dan saya. Pertanyaannya, setelah kita diuji, apakah muncul pujian bagi Tuhan? Maria melakukannya. Ketika dia diuji, apakah dia siap menghadapi rasa malu tersebut? Sekalipun kemudian Allah yang membereskan permasalahannya untuk Yusuf menerimanya sebagai istrinya. Ya, tetapi lihat, Maria bersedia diuji. Dan yang muncul dari ketersediaannya itu untuk diuji, yang muncul adalah pujian bagi Tuhan. Makanya ayat 46 Lukas pasal 1 tertulis. Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lihat bahwa sukacita bagi Maria terjadi dalam proses pergumulannya. Dalam pengujian Tuhan atas hidupnya. Ketika dia lewat berespon dengan benar, sukacita terjadi atas hidupnya. Amin. Ini harus kita pahami, Bapak sekalian. Kemudian yang kedua. Bahwa sukacita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya membaca status WA dari rekan pendeta. Dia menulis begini. Bahwa lagu Hai mari berhimpun dan bersukacita. Nah, sementara lagu itu dilarang dinyanyikan karena melanggar protokol kesehatan. Ini sekedar bercanda, saudara. Tetapi yang saya maksud ialah bahwa ketika sukacita itu datangnya dari Tuhan, sukacita yang benar bahkan yang besar untuk menikmatinya. Ingat bahwa sukacita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi juga kita mengajak orang lain. Kita membagikannya bagi orang lain. Nah, kalau kita menyimak baik-baik ayat yang kita baca di awal. Ayat 39. Ya. Ayat 39. Firman Allah berkata begini. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ayat ini sebenarnya kurang begitu tegas karena memang diterjemahkan, ya. Nah, kata langsung berjalan sebenarnya bisa diartikan, bisa kita baca, ya, cepat-cepat, bergegas, dengan segera. Jadi versinya begini. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan cepat-cepat ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Yaitu rumahnya Zakaria dan Elisabet. Setelah dia mendapatkan firman Tuhan. Setelah anugerah Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Dia cepat-cepat menjumpai Zakaria dan Elisabet. Apalagi Tuhan menyampaikan lewat malaikatnya bahwa Elisabet telah hamil dalam kemandulannya dan usianya sudah 6 bulan kandungan jalan. Ya, tapi cepat-cepat Maria pergi ke Elisabet. Nah, dan ketika Maria datang masuk ke rumahnya Zakaria, dia mengucapkan salam.
Dan salam itu ternyata sangat berdampak bagi Elizabeth. Ya, lihat bahwa ayat 41. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lihat bahwa kita harus memperhatikan salam itu tidak sembarangan loh. Salam itu berisi doa pengharapan bagi orang yang kita ucapkan salamnya. Ya, kalau kita bilang shalom, kita berdoa bagi yang kita sapa supaya damai Allah, sejahtera Allah terjadi bagi mereka. Masalahnya ucapan salam seringkali hanya menjadi kebiasaan. Ya, lihat bahwa Maria datang dengan imannya setelah dengar firman Tuhan. Dan ketika dia datang berbagi sukacita tersebut, maka yang terjadi bagi Elizabeth pun ikut bersukacita, bahkan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kekasih Tuhan, kita bisa lihat di sini bahwa jangan pernah anggap remeh ucapan salamu. Salamu adalah doa, salamu adalah sebuah pengharapan, salamu adalah melepaskan berkat bagi orang yang engkau sapa. Sama halnya kalau kita sadar bahwa perkataan kita adalah perkataan yang berkuasa. Amin. Di sini bisa kita lihat bahwa betul Maria mendapatkan anugerah yang luar biasa. Dan dia bersukacita. Dia tidak menghentikannya bagi dirinya sendiri. Tapi dia berbagi, dia share kepada orang lain. Sehingga orang lain tersebut juga ikut bersukacita. Walaupun Elizabeth sudah cukup bersukacita karena Tuhan juga mempercayakan anugerah baginya. Tetapi sukacita itu kemudian bertambah-tambah, melimpah-limpah. Bahkan Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang kita bisa dapatkan di sini? Sukacita harus dibagi dalam perjumpaan kita dengan sesama. Kita harus berbagi sukacita Natal. Memang Natal akan sangat meriah, ramai jika bisa dirayakan beramai-ramai seperti tahun kemarin. Mungkin kita sudah mulai protes, lah pos dilarang-larang. Ngapain sih? Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah jika tidak ramai-ramai, maka Natal kita tidak ada sukacitanya? Sekali lagi, apakah dengan tidak ramai-ramai, Natal kita tidak ada sukacitanya? Lihat bahwa Maria tidak ngajak satu kampung. Yuk kita pergi ke Elizabeth. Maria pergi sendiri. Dia membagikan sukacita. Dia menceritakan apa yang didapatnya dari Tuhan. Elizabeth pun bersukacita. Lihat bahwa Natal sederhana. Ketika kita datang, bertemu dengan orang lain. Kita menyapa, kita berbagi. Kita menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Orang lain pun turut bersuka cita. Saudara, hari-hari ini kita dituntut untuk lebih jaga jarak. Dan sukacita itu tidak dapat terhenti sekalipun via online. Kadang kita menuntut yang tidak konsisten. Tahukah bahwa teknologi membuat yang dekat menjadi jauh. Dan yang jauh menjadi dekat. Seharusnya yang dekat semakin dekat, yang jauh semakin dekat. Coba Bapak Saudara lihat bahwa ketika berbicara kepada orang lain via online, apakah tidak ada sukacita? Ada, sekalipun mungkin tidak termaksimalkan, tapi tetap ada. Ya, dan harusnya sukacita kita tidak melukai orang lain. Menghormati apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah. Sekalipun itu berbeda. Tetapi dalam perbedaan tidak akan menghentikan kita bersukacita di dalam Tuhan. Kiranya pagi hari ini kita semakin mengerti dalam kondisi yang berbeda. Sebenarnya masih jauh lebih baik ketimbang zamannya Maria. Belum ada HP, belum ada gadget, ya, belum ada WA dan lain sebagainya. Tapi Maria, Elizabeth masih bisa bersukacita. Karena mereka mendapatkan sukacita yang benar dan besar dari Tuhan. Dan mereka membagikannya. Kiranya firman Allah pagi hari ini membuat kita dapat bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Mari kita mengangkat pujian itu.
Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Mari bersama-sama kita mengatakan pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Yes. Itu alasan kita bersuka cita, karena kebaikan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Responi kebaikan Tuhan, responi kebaikan Tuhan. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur selamanya, selamanya, selamanya. Mari dari awal kita akan pujian ini. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Haleluya. Kasih-Mu, yes, Kau pulihkan hidupku. Kau pulihkan hidupku. Haleluya. Kaulah harapanku, Kaulah harapan, dan hidupku dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan dengan apa? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Dengan apa kan ku balas Tuhan segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan dengan segenap hatiku, segenap
Haleluya. Itulah sebabnya pagi hari ini, apapun kondisimu, apapun situasimu, kita tetap dapat bersuka cita. Karena sukacita yang benar dan yang besar berasal dari Tuhan. Hasil dari respon transformasi perubahan hidup. Karena pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berbagi. Mari kita nyatakan kasih sukacita itu kepada sesama kita, kepada orang lain. Dengan hormat. Dengan penuh doa pengharapan. Dan dengan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa, tahun ini adalah tahun yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kami tidak mau gagal bersuka cita. Kami tidak bisa bersuka cita. Kami tidak mau salah faham, salah mengerti tentang sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bukan tentang makanan, bukan tentang pakaian, bukan tentang pesta pora, bukan tentang ramainya acara. Tetapi ketika kami meresponi dengan benar pekerjaan Tuhan yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan segala kebaikan, yang penuh dengan rencana yang indah untuk masa depan yang luar biasa. Sukacita pasti terjadi dalam setiap hati kami. Kondisi apapun tahun-tahun ini yang membatasi kami beribadah, tidak akan pernah bisa menghalangi kami bersukacita di dalam Tuhan. Dan tidak ada satupun juga yang dapat menghalangi untuk kami berbagi sukacita. Supaya dunia boleh tahu bahwa sukacita di dalam Tuhan adalah sukacita yang benar dan besar. Bahkan mendatangkan keselamatan bagi mereka yang meresponi dengan benar. Terima kasih ya Tuhan. Firman Allah yang telah kami sambut. Kiranya Roh Kudus akan lebih lanjut untuk menjelaskannya. Bahkan memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan atas kebenaran-Mu. Kami menerimanya dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan kepada hamba. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal dan tetap bersuka cita. Sekalipun mungkin doa-doa kita tidak terjawab, itu tidak mengurangi iman kita bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian doa Yahweh. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya kepada hamba-Nya Haleluya. berkati Kita mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama dan memperluas daerahku. Oh
nama Tuhan yang melindungi daripada yes malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan iman katakan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya Tuhan, aku percaya. Terima kasih, sebab Engkau Allah yang besar, berkuasa dan mulia. Sungguh Engkau sangat baik, teramat baik bagi setiap kami. Karyamu nyata luar biasa untuk kami semuanya. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, ampunilah negeri ini. Nyatakanlah belas kasihan-Mu. Lalukanlah pandemi corona di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kiranya Engkau saja yang mengambil alih segala sesuatu. Tolong pemerintahan kami berikan hikmat, keberanian untuk menegakkan otoritas dan perundang-undangan yang ada. Dan tolong setiap orang, setiap pihak yang berusaha merongrong, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sadarkan mereka, buat mereka bertobat. Tetapi rencana mereka yang telah tersusun, kesepakatan mereka yang telah diambil, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi biar ada shalom atas bangsa Indonesia. Damai sejahtera turunlah kiranya untuk Indonesia. Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote.